ibu udah bayar lunas, silakan, aset itu bukan lagi hak kurator, hak ibu. Tapi yang perlu diselesaikan adalah masalah administratif. Nah, jadi balik ke pertanyaan ibu tadi mengenai skema, pastikan aja dulu dananya, skemanya seperti apa. Artinya uang udah dipegang ibu, baru kita bisa transaksi. Kalau masih ada perlu step-step, saya harus buat surat-surat dulu segala macam, saya pasti nggak boleh. Yang penting uangnya dulu 98. Iya gitu loh. Karena authorized full ya. Jadi ya problemnya kurator itu nggak bisa itu Bu ya. Dan tambah lagi pengalaman kemarin itu bikin saya sangat selektif sekali lah Bu, karena banyak sekali kita dikerjain kemarin masalah itu. Banyak orangnya Pak. Banyak lah Bu, gitu loh, menyalahgunakan surat yang dikeluarkan oleh kurator itu gitu. untuk hal-hal yang nggak ini gitu. Jadi intinya pokoknya dengan 98 siap apapun lah ya. Perjanjian atau apa yang penting. Iya, artinya gini loh Bu, kalau saya pada prinsipnya memang dengan 98 itu ibu udah bisa kuasai fisik dan sertifikatnya. Tapi kan ada step yang lain supaya tanah itu bisa digunakan. Nggak sekedar ibu beli, selesai masalah 98 enggak. Iya. Makanya dari waktu beli pun harus udah siap dengan angka 210 itu, karena kalau nggak siap ya jangan beli gitu loh. Iya, jadi berarti 98 itu hanya step awal ya untuk perkawinannya. Walaupun ke depannya itu yang saya bilang kayak yang 70 miliar itu bisa dicicil. Itu pun cicil berapa lama ya tergantung dari jeepnya. Itu kesepakatan mungkin. Ya kalau ibu bisa bicara sama jeep, bayar nanti 30 tahun baru bayar ya monggo gitu loh. Ya. Intinya 98-nya, terus kemudian step yang lain-lain yang mungkin kayak BPHTB apa-apa gitu. Oke, saya udah paham. Berarti itu SKBDN nggak mungkin ya Pak, harus cash. Banyak Bu, kemarin SKBDN juga ada ngomong mau cari SKBDN. Terus dia minta masukan ke rekening kurator, suruh kurator bersedia. Wah, saya nggak bilang saya nggak mau. Saya bilang ya rekeningnya cairkan aja ke rekening PT kalian yang lain. Buat mereka perjanjian rekening PT yang lain, minta saya mengetahui supaya seolah-olah bank ini lihat bahwa kurator udah setuju gitu loh. Ya saya bilang ya oke, saya mengetahui, sekedar saya mengetahui dan nggak mempunyai akibat hukum apapun terhadap saya. Ya. Sepanjang uang transaksi itu nggak masuk ke saya. Yang terjadi udah selesai buat itu, nggak tahu orangnya kemana. Tiba-tiba muncul lagi ada orang lain bilang katanya saya udah menyetujui jual ke orang ini. Gitu loh. Jadi banyak sekali itu loh Bu. Makanya saya sangat hati-hati ya, sangat hati-hati gitu loh. Memang secara rigid nggak ada ketentuan yang melarang kurator terbitkan surat ya, tapi dengan pengalaman itu dan memang kalau memang SKBDN pun dari awal saya nggak pernah mau. Dari awal saya sama orang bilang bank garansi. Oke, kurator nanti dibayar pakai bank garansi. Pak tenang aja, uangnya udah ada di bank, tinggal dibayarkan. Saya bilang saya nggak mau, cairkan aja dulu baru bayar utang ke saya. Kita bicara gini lah Bu, saya nggak tahu ke depannya seperti apa. Ibu kasih saya SKBDN, udah tahan PPJB, tiba-tiba SKBDN-nya nggak bisa cair, kan PR di saya. Dan saya pertanggungjawabannya ke pengadilan. Kita udah tanda tangan PPJB segala macam, saya pertanggungjawabannya di pengadilan, jadi saya nggak mau. Gitu loh. Karena resiko di saya. Jadi pada saat PPJB di notaris, bawa sertifikat, dibawa cek cash, uangnya diambil, baru bisa. Ya. Jadi kalau lewat ini itu nggak bisa gitu kan? Iya. Ceknya harus cash lagi. Udah masuk rekeningnya Pak itu, baru nih sertifikatnya kita bikin PPJB gitu kan Pak? Iya. Oke. Safety itu berarti ya. Iya. Nah, kita kan pengen jelas hitung-hitungannya ini Pak. Makanya nanti kalau udah gini kan bukan 150 kan, berarti 210. Kemarin saya pikir 150. Itu makanya saya bilang Bu, sorry ya Bu ya. Saya temukan banyak sekali yang buat seperti ini ya Bu. Sorry ya Bu. Nggak apa-apa. Saya itu begini loh Bu, namanya kita beli barang itu. Tahu dulu kondisinya seperti apa, baru kita ajukan penawaran. Kalau sama kayak kemarin saya ketemu tuh ada meeting, janjikan aset saya di Ancol 415 miliar. Udah ketemu, buat surat penawaran segala macam, minta urgent, minta ketemu kurator. Sampai ketemu kurator nanya dari awal. Saya bilang kalau nanya dari awal kok kalian belum bisa buat ini gitu. Namanya orang dagang, kamu mau beli barang, tahu dulu produknya, baru beli barangnya. Memang kemarin juga kan saya nanya Pak, apa aja Pak, nanti ketemu langsung. Tapi surat-surat kayak gini tuh saya nggak perlu sebenarnya. Ibu buat 1000 surat kayak ini pun nggak perlu buat saya.
Yang saya perlu adalah dananya. Itu aja, nggak perlu buat surat. Ibu nggak perlu buat surat, Pak Budi ini Pak uangnya Pak 98 saya mau beli. Selesai, nggak perlu pakai surat-surat begini gitu loh. Jadi percuma buat surat gini, karena masukan surat gini banyak Bu. SPH masuk ke saya itu banyak sekali gitu. Kemarin kalau nggak bikin ini nggak bisa ketemu Pak Budi. Saya bukan masalah nggak ketemu Bu. Jadi kan saya sampaikan ke beliau kan selaku agent ya. Saya ini Tobu ini Bu, puluhan orang, mungkin udah sampai, mungkin ada 100 kali ya udah orang datang ke sini hari-hari saya jelaskan barang ini gitu. Seperti ini ya. Iya gitu. Kayak Gimana kalau Ibu di posisi saya, coba bayangkan gimana saya nggak sangat selektif sekali gitu loh. Artinya gini lah Bu. Agent mau tawarkan barang orang itu, ngerti dulu lah dengan barangnya apa. Kalau nggak ngerti ya jangan bawa ke sini. Pahami dulu barangnya seperti apa gitu. Ini kan enggak, sedikit tahu, oke, gampang menggampangkan sampai sini, pembelinya nggak tahu apa-apa gitu. Nah, jadi maksud saya bukannya mau seperti ini gitu loh Bu. Tapi apa ya? Coba kalau memang dari sini misalnya Ibu ketemu saya, Pak Budi, angkanya nggak masuk Pak, saya nggak jadi. Saya lebih suka begitu. Namanya orang jualan itu nggak selalu mau kok. Tapi jangan kerjain saya. Betul. Itu poinnya. Karena banyak sekali yang oke Pak, siap, sore ini saya ketemu dengan pimpinan saya, ini udah oke, angkanya udah siap, besok mau transaksi. Lebih baik kalau nggak sanggup, Pak nggak bisa. Gitu loh. Karena angka-angka yang saya sampaikan tadi itu resmi semua Bu, nggak ada yang saya tambah-tambahin itu semua. Tadinya saya asumsikan itu paling 150, saya udah ngomong ke partner saya, paling pego lah, saya bilang gitu. Ya udah, kalau kita misalnya ini kan masih ada selisih gitu ya. Nah ternyata begitu saya udah dapat penjelasan uraiannya ini, ternyata kan 210. Jadi kalau kita dapat dari Mandiri 250 kan nggak cukup untuk kita ngurus sertifikat yang Sudirman gitu. Itu makanya makanya saya pengen tahu apa aja sih Pak pengeluaran, kan jelas nih pengeluarannya. Oh ternyata ini semua. Tapi paling nggak kan saya udah tahu, seandainya in case ada orang yang memang minat beneran yang ini, kan saya udah bisa ngomong, siap nggak duit segini yang harus dibayar, yang pertama ini kan saya bisa jelaskan. Iya. Nggak apa-apa, in case ada yang memang mau gitu ya Pak ya. Nanti tinggal saya ngomong, berani nggak 210, tapi harus siap 98 dulu, gitu kan, baru bisa ketemu. Gitu aja, apa-apa. Oke, Bu. Baik Pak. Maaf nih. Ya, oke Bu. Udah